Surabaya, kota metropolitan kedua di Indonesia. Kota ini menyimpan banyak sekali nilai sejarah. Setiap sudut kota pahlawan ini tak jauh dari kisah perjuangan para pahlawan semasa perang. Banyak sekali peninggalan yang terdapat di kota ini. Sayangnya, hampir sebagian masyarakat tidak mengenalnya. Wantomo adalah salah satu pahlawan yang berjuang di tanah Surabaya. Bung Tomo berdusta kepada para pemimpin lokal di Surabaya. Ia mengklaim mendapat izin untuk mendirikan radio dari Menteri Penerangan Amir Syarifuddin. Pada kenyataannya, saat bertemu Amir di Jakarta, izin itu tidak diberikan. Pria bernama asli Sutomo tersebut melakukannya lantaran kecewa berat. Di Jakarta, pasukan sekutu datang pada 30 September 1945. Beliau mulai merasa gundah ketika bendera Belanda berkibar di mana-mana. Lihat, merah putih biru. Kurang ngajar. Londo ngamuk, hotel oranye, kumpul. Saat itu, Bung Tomo masih berstatus wartawan kantor berita Antara. Ia juga menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Pemuda Republik Indonesia, organisasi terpenting dan terbesar di Surabaya saat itu. Sebelumnya, pada 19 Desember, sebuah insiden terjadi di Hotel Yamato atau Hotel Oranye, Surabaya. Sekelompok orang Belanda memasang bendera mereka. Rakyat marah. Seorang Belanda tewas dan bendera merah putih biru itu diturunkan. Bagian biru dibuang, tinggal merah dan putih yang langsung dikerek naik. Kemudian sebuah radio akhirnya benar-benar didirikan Bung Tomo untuk terus memelihara semangat perlawanan. Radio tersebut diberi nama Radio Pemberontakan dan mulai mengudara pada 16 Oktober 1945. Di hari-hari pertama pemancarannya masih meminjam milik RRI Surabaya. Penyiar utamanya ya Bung Tomo. Dengan suara menggelegar dan intonasi memikat, pria kelahiran 3 Oktober 1920 itu secara rutin muncul untuk menyampaikan pidato. Sebelum dan sesudah pidato, ia selalu meneriakkan Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, sopir becak, tukang soto, penjual tahu, penjual es, dan rakyat seluruh Surabaya, musuh dengan biadab telah menyerang kita. Saudara-saudara, perlawanan rakyat Surabaya, pemuda Surabaya tidak akan kendor, bahkan akan semakin menyala, semakin membakar. Dan saudara-saudara, siapa saja yang tidak ada hubungan dengan pertempuran, siapa saja yang tidak terlibat langsung dengan pertahanan, tinggalkan Surabaya. Surabaya akan dijadikan lautan api dan Inggris akan dibakar di dalamnya. Surabaya akan dijadikan lautan api, saudara-saudara, dan Inggris akan dimusnahkan di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Eyang Suparto adalah saksi perjuangan di masa Bung Tomo. Ketika radio ditemukan dan udara dianggap mampu digunakan sebagai perantara suara, hingga saat ini terus berkembang pesat. Bisa digunakan untuk provokasi, untuk propaganda. Padahal Jepang kan memerlukan betul propaganda bahwa Jepang itu menang, di Filipina menang, di lautan Teduk bisa menghancurkan ini. Itu harus disiarkan di radio supaya orang-orang yang punya radio itu mengetahui bahwa Jepang menang terus, Jepang lagu-lagunya bagus. Lalu tapi yang punya radio kan cuma sedikit dan radio hanya satu radio saja. Maka oleh Jepang dibuat radio-radio umum. Radio-radio umum itu yaitu radio-radio yang
warnanya seperti pagupon itu, warnanya putih gitu, ada pagupon, tahu-tahu pagupon anunya kandangnya Doro ya. Kalau pagupon Doro itu agak menceng gini, kalau ini enggak, seperti rumah-rumah biasa. Bukan Surabaya namanya jika tidak berbau sejarah dan pahlawan. Nilai historis yang sangat kaya dari kota pahlawan ini menarik perhatian sejumlah pemuda Surabaya. Rothburg, Surabaya adalah sebuah komunitas pecinta sejarah yang sangat memperhatikan setiap detail dari kisah pahlawan hingga peninggalannya. Seiring perjalanan waktu, komunitas ini berkembang dengan properti yang lebih lengkap, yang mana disertai dengan riset-riset tentang sejarah. Ini dilakukan dengan membaca dari buku-buku sejarah perjuangan, kunjungan ke museum, dan interview dengan para veteran pejuang. Surabaya itu dikenal sebagai kota pahlawan, semua orang udah tahu. Tapi sekarang kalau saya tanya ke siapapun aja, ruh Surabaya sebagai kota pahlawan itu dari tahun ke tahun semakin menguat atau semakin memudar. Orang pasti menjawab, iya semakin memudar. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai kita generasi muda Surabaya sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus melakukan sesuatu. Nah, kalau dari saya sendiri ya, inilah yang saya lakukan. Ya akhirnya karena kita main di sejarah ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita pasti terkonek sama Belanda. Data-data sejarah kita tersimpan dengan baik di sana. Dan kita juga klik sama teman-teman aktivis sejarah di Belanda juga. Apa yang mereka butuhkan kita kadang punya, apa yang kita butuhkan kadang mereka punya. Dan untuk akhir-akhir ini yang kami lakukan adalah kami mulai melakukan pendataan sejarah, kesaksian baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda yang dulu bertempur. Perasaan bangga dapat menggambarkan ilustrasi masa perjuangan dulu disambut baik oleh banyak pihak, mulai dari masyarakat kota Surabaya, para pejabat setempat, pemerintah kota, dan para veteran pejuang sendiri. Inilah salah satu bentuk kegiatan dalam mengekspresikan rasa cinta tanah air dan meningkatkan rasa nasionalisme dari arek-arek Surabaya.